Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, materi pertama di kelas 10, kita akan membahas mengenai ruang lingkup sejarah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian sejarah dan juga keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, mohon disimak videonya nanti. Selamat menyaksikan. Manusia dan sejarah tentunya tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, apakah makhluk hidup selain manusia tidak mampu membuat sejarah? Ataukah hanya manusia saja yang mampu membuat sejarah? Apakah terlalu arogan untuk mengatakan bahwa tanpa keberadaan manusia, sejarah tidak akan pernah tercipta? Kemudian, seberapa pentingkah peran manusia dalam sejarah? Apa ciri-ciri peristiwa sejarah? Bagaimana hakikat dan ruang lingkupnya? Nah, maka sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang bersifat filosofis pada pertemuan kali ini. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara umum adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang terjadi pada kehidupan manusia, benar-benar disusun berdasarkan bukti peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Maka dari itu, pengertian tersebut mencakup ke dalam konsep ilmu, peristiwa penting, masa lampau, dan juga manusia. Nah, secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, seperti yang diungkapkan oleh Sidi Ghazalba, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Nah, pohon ini sebagai simbol kehidupan, berakar tunggal, semakin tumbuh semakin membesar, dan memiliki ranting-ranting yang akan berpengaruh di masa depan. Kemudian, tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarah yaitu Herodotus, karena ia adalah sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis, menguji kebenarannya sampai batas tertentu, dan menyusun dalam bentuk narasi yang terstruktur secara jelas. Kemudian konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, hubungan manusia, ruang, dan waktu tentunya itu tidak dapat dipisahkan. Jadi setiap peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau itu berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, maksud dari ruang di sini itu merupakan suatu wilayah atau tempat gitu. Nah, dinamakan dengan ruang. Nah, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa ruang atau wilayah tertentu. Nah, dengan adanya ruang atau tempat terjadinya peristiwa, maka memungkinkan sejarawan melakukan pengelompokan peristiwa sejarah berdasarkan tempat, yakni seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, serta sejarah kawasan dan sejarah dunia. Nah, jadi dengan adanya ruang atau tempat, jadi sejarah itu dibedakan menjadi beberapa pengelompokan itu kayak sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah kawasan, sejarah dunia. Nah, jadi secara umum penjabaran konsep ruang dalam mempelajari sejarah terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam suatu waktu. Nah, kemudian penelaah suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepas dari ruang waktu terjadi peristiwa tersebut. Jadi sebetulnya antara ruang atau tempat dengan waktu itu tidak dapat dipisahkan, itu saling berkesinambungan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka akan terbentuklah konsep. Nah, jadi pada intinya ruang ini lebih memfokuskan atau lebih menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan adanya konsep waktu itu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, jadi suatu peristiwa sejarah tidak mungkin terjadi apabila melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Nah, konsep kesatuan waktu dalam sejarah
ini terbagi menjadi 3, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, keterkaitan waktu dengan sejarah ini mencakup 4 hal, yakni perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, yang pertama itu perkembangan. Nah, perkembangan ini suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi maksudnya dari perkembangan ini, jadi sesuatu peristiwa itu pasti mengalami perkembangan itu dengan seiringnya waktu. Contohnya aja kayak perkembangan kebudayaan kapak pada zaman praksara. Nah, tentunya di situ perkembangan kapak pada zaman praksara itu mengalami perubahan itu berdasarkan perkembangan yang asalnya kapak kasar menjadi kapak halus. Nah, itu merupakan salah satu dari perkembangan. Contohnya itu kesinambungan atau saling keterhubungan satu sama lain. Nah, kalau kesinambungan itu adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan oleh suatu golongan masyarakat karena dianggap baik. Nah, jadi contoh dari adanya kesinambungan itu kayak peristiwa sejarahnya itu saling keterhubungan itu antara peristiwa sekarang dengan peristiwa masa lalu. Contohnya tuh kayak peristiwa revolusi Amerika dengan revolusi Perancis. Nah, dimana di situ adanya kesinambungan ya antara satu sama lain. Seperti kayak lahirnya peristiwa revolusi Perancis ini dikarenakan adanya revolusi Amerika. Nah, jadi revolusi Perancis itu bukan peristiwa baru, melainkan peristiwa hasil dari adanya revolusi Amerika seperti itu. Jadi adanya kesinambungan antar satu sama lain. Yang ketiga, adanya pengulangan atau fenomena suatu yang pernah terjadi kemudian peristiwa yang mirip terjadi lagi dengan waktu dan objek yang berbeda. Nah, jadi maksudnya dari sini, jadi si peristiwa sejarahnya itu tuh ya sudah pernah terjadi di masa lalu itu, mirip itu peristiwanya. Contohnya tuh kayak sekarang kan sedang terjadinya wabah pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya dalam aspek sejarah wabah pandemi ini tuh sudah pernah terjadi, tapi ada yang berbeda. Kalau sekarang tuh kan COVID-19 itu corona, tapi kalau masa lalu itu adanya flu Spanyol misalnya. Nah, meskipun berbeda penyakit, tapi di situ adanya kemiripan peristiwa nih antara flu Spanyol dan corona ini. Nah, itu merupakan termasuk nih dalam pengulangan atau fenomena suatu yang pernah terjadi atau mirip gitu si fenomena itu. Nah, yang terakhir yaitu adanya perubahan. Nah, perubahan ini suatu bentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali tidak dengan praktik sebelumnya. Jadi di sini tuh peristiwa yang terjadinya itu berbeda gitu dengan peristiwa sebelumnya seperti itu. Nah, itu merupakan keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Jadi kalian di sini sudah jelas, sudah memahami mengenai pengertian sejarah itu apa serta keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian sejarah itu apa, kemudian keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.